Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kunto Waskito. Saya adalah manajerial internal dari Internet Club. Oke, untuk mempersingkat waktu, halo Mas Ray. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sesuai tema hari ini, kita akan membuat desain mockup menggunakan Figma. Nah, kita mau desain apa sih? Di situ kita akan desain itu. Kalian tahu kan ada kalau ke restoran kalian pernah lihat mas-mas atau mbak-mbak megang handphone atau tablet. Nah, kita akan buat aplikasi seperti itu. Oke, langsung presentasi. Sudah kelihatan belum presentasiku? Sudah terlihat, Kak. Oke. Ya, pertama-tama kalian tuh harus ini buka new tab, cari Figma. Nah, terus kalian tuh nanti klik nih, klik login. Silakan kalau yang mau mengikuti, buka browser kalian, bisa klik ini, cari Figma, kemudian klik login. Oh iya, di Figma ini adalah sebuah platform untuk desain. Kalian bisa pakai browser atau download aplikasinya. Langsung saja kalau misalnya kalian ingin mengikuti langkah-langkah dari saya, ini saya kirimkan linknya. Nah, nanti kalian login terlebih dahulu untuk menggunakan sudah saya share di chat Google Meet itu. Oh iya, di sini oke, sudah. Kalian kalau login nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Akan langsung menuju ke resign kalian. Nah, di sini kalian nanti akan ditunjukkan desain-desain apa saja yang sudah kalian buat. Oh iya, di sini aku juga membuat modul. Modulnya itu di-share nanti kalau waktu pelatihannya sudah selesai ya. Sekarang kita fokus ke pelatihannya dulu. Oke, di sini saya akan memperkenalkan secara apa itu Figma. Nah, Figma itu adalah tadi ya saya jelaskan adalah platform untuk mendesain. Kalian bisa menggunakan browser dan juga menggunakan aplikasinya. Bisa kalian download di sini. Aku kasih linknya kalau kalian mau download. Nah, setelah kalian login, nanti tampilan awalnya seperti ini. Ada resign itu project-project yang barusan kalian buat. Di juga ada draft, juga ada first project. Oh ya, di Figma ini kalian juga bisa mendesain bersama teman-teman kalian. Tapi di sini saya tidak akan mempraktikannya, soalnya saya hanya mendesain sendiri, tidak bisa orang lain. Oke, setelah login, kita klik new ini, pojok kanan atas ini. Nah, dan klik desain file. Nah, ini kan sudah terbuat apa itu namanya kayak file yang akan kalian atau project kalian
yang akan dieksekusi. Nah, di atas kiri ini ada tools. Ini ada tools move, ada tools untuk membuat frame. Membuat frame itu kayak membuat artwork di Adobe XD ya. Kemudian ada tools untuk membuat bentuk datar, ada tools pen dan pensil, ada tools teks, misalnya ketikan teks. Kemudian ini ada tools hand dan juga ada tools command. Oke, langsung saya perhatikan saja. Nah, yang pertama itu ada tools frame. Apa sih itu tools frame? Tool frame itu kayak artwork tadi ya. Nah, di bagian kanan ini tuh namanya properties panel. Properties panel ini akan muncul kalau kalian mengaktifkan sebuah elemen. Di sini kan elemen yang aktif adalah frame. Jadi properties panelnya akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat frame. Kita klik desktop. Nah, frame ini sesuai namanya desktop, dan juga tadi kan ada banyak, ada handphone, tablet, desktop, presentation, watch, ini tuh jam tangan, ada kertas juga, ada sosial media. Nah, di frame ini adalah tempat kita untuk mendesain. Kemudian di sini kita akan praktek membuat bentuk dasar. Rectangle itu kotak. Nah, ini kalau misalnya kalian yang baru pertama kali mendesain, ini kan kalau misalnya bentuk sebuah bentuk datar kan, kalian kalau mouse-nya kalian gerak-gerakin gini, apa itu namanya, ukurannya itu tidak persegi ya. Kalau kalian pengen persegi, kalian klik shift. Nah, nanti ukurannya akan, kalau kalian shift-nya kalian lepas, nanti akan jadi seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Oh iya, halo Mbak MC. Iya, halo. Ini gimana? Ada interupsi kah? Atau bagaimana? Untuk saat ini belum aja. Oh iya, ini sekalian saja ya aku share dari modulnya. Nah, itu sudah di-share sama Mas Akbar. Oke, kita lanjut membuat bentuk dasar. Di sini ada garis seperti ini. Sama seperti tadi, kalau kalian nggak pencet shift, nggak akan, bentuknya itu nggak akan, apa itu namanya, simetris. Kalau kalian pencet shift, jadinya seperti ini. Kita buat arrow. Oke, gitu ya. Kurang lebih samalah untuk bentuk-bentuk yang lain. Nah, kalau yang big pen ini, tools pen ini biasanya digunakan saat ingin membuat vektor. Misalnya kalian ingin buat apa, bisa menggunakan ini. Oke, di sini ada tool text, tinggal saja. Oke, ini. Oke, langsung saja kita akan mulai mendesain. Nah, biasanya tuh kalau mendesain, kalian tuh harus membuat itu namanya wireframe. Wireframe itu seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Di sini aku buat wireframe, ada menu home, kemudian maksud saya halaman home, halaman menu, halaman order, halaman keranjang, dan juga halaman job size. Untuk masing-masingnya halaman home ini seperti ini. Header seperti biasa, kemudian di bawahnya ada arrow,
kemudian ada promo dan juga paling populer, kemudian juga footer di paling akhir. Kemudian untuk halaman menunya ini juga ada header, kemudian kita tampilkan paling populer, makanannya dengan penutup dan juga minuman. Dan yang terakhir ada footer. Oke. Yang ketiga ada halaman order. Halaman order ini nanti kalau misalnya kalian pencet tombol ini, nanti akan menuju ke halaman ini. Nah, di sini nanti akan menunjukkan foto menu, nama menu, harga menunya. Nah, di sini kalian nanti juga bisa memasukkan jumlah pesanan kalian dan juga keterangannya. Keterangan di sini adalah kalau misalnya kalian pengen pesan steak, di sini di keterangan ini bisa diisi dengan misalnya medium well atau well done. Oke, kemudian ada halaman keranjang. Halaman keranjang ini ada header dan juga ada tabel. Di tabel ini nanti bagian ini berisi konten. Kemudian ada tabel penutup. Kemudian ini ada sebuah form. Form ini gunanya untuk misalnya kalian tuh pesan atas nama siapa, di meja nomor berapa, gitu. Nah, kalau misalnya pesanan kalian sudah berhasil atau kalian pakai tombol ini dari halaman keranjang, nanti akan muncul halaman sukses. Oke, langsung saja kita akan mengimplementasikan atau menerapkan. Ini yang pertama adalah frame home. Pertama kita atau kalian bisa tekan keyboard kalian huruf F, kemudian kita menuju desktop, pilih yang desktop ini ya, ukurannya 1440 kali 1024. Nah, sudah terbuat ya frame-nya. Pertama-tama kita akan membuat layout grid-nya. Apa sih gunanya layout grid ini? Layout grid ini fungsinya untuk mensejajarkan bagian kanan dan kiri. Karena aku pengennya kanan dan kiri, berarti pakainya adalah kolom. Kemudian tipenya center, lebarnya 64, dan gutternya 32. Oke, kita count-nya misalnya 12, kebanyakan ya, kurang 14 mungkin. Nah, stop. Oke, langsung saja kita akan membuat header. Pertama-tama langkahnya kita akan membuat bentuk kotak. Nah, bentuk kotak kemudian pojokkan, tingginya 120, lebarnya disesuaikan. Oke, kemudian kita fill-nya ini kita rubah pakai warna putih. Oke, tadi ada interupsi sebentar. Kita lanjutkan untuk mendesain. Nah, tadi kan sampai kita akan buat header. Kita akan membuat header di dalam kotak ini. Oke, sudah kelihatan. Kita buat teks. Nah, di pojok kiri ini kan tadi logo. Misalnya kita pakai favorit. Kita pakai fontnya itu font ini Quicksand biar lebih playful. Kemudian kita tipenya pakai bold, ukurannya kurang lebih 30. Kemudian kita sejajarkan ini sesuai ini garis merah ini. Kemudian kita klik teksnya, kemudian kita klik
ini kotaknya, kita tekan ARTV supaya teksnya itu di tengah-tengah kotak ini. Oke, kemudian kita tambahkan biar menarik itu misalnya kok itu nggak pakai lingkaran ini. Oh iya, hampir kelupaan, kalau kalian bingung mencari fontnya, kalian bisa buka browser baru, ketikkan saja Google Font. Nah, di sini nanti akan muncul banyak sekali font. Di sini ada kategori, ada misalnya kalau kalian pengen cari yang serif sama sans serif. Ya, di sini buat kalian yang nggak tahu bedanya sans serif sama serif itu, ini kalau serif di ujung hurufnya itu ada kayak garis ini. Kalau misalnya sans serif, nah mereka polos begini. Oke, nah ada juga nih, kalau misalnya kalian pengen mencari warna-warna, bisa kalian pakai Color Adobe. Bentar, tunggu. Tolong. Ya, di sini kalian bisa menjadikan bagian ini referensi untuk mencari warna. Ini ada banyak banget, misalnya kalian pengen warna merah, warna merah. Nah ini juga ada kombinasi warna yang cocok dengan warna merah. Di kesempatan kali saya akan pakai warna green, hijau, warna hijau. Pakai warnanya ini mungkin halo. Share screen-ku aman nggak? Macet-macet atau gimana? Kalau di aku aman, Kak. Oke. Di sini kita pakai warna ini untuk titik ini. Nah, kita kan tadi kan klik ini ya, copy. Kita paste di properti panel bagian fill. Yang ini, yang C4 ini. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Oke, ukurannya mungkin kita kecilkan. Kita sejajarkan dengan ini. Oh ya, gimana sih caranya untuk menghilangkan ini garis-garis merah yang belakang ini? Kalian tekan saja tombol Ctrl, Shift, dan angka 4. Nah, nanti akan hilang. Oke, kemudian kita akan membuat header bagian ini, tombol Home, Menu, dan Keranjang. Kita tampilkan dulu layout gridnya. Kita buat teks. Teksnya itu Home. Ukurannya mungkin 20. Kita pakai yang reguler. Kita taruh di ini. Oh ya, kita bungkus ini ya. Kan ini tadi halaman home ya. Karena kita berada di dalam home, di halaman home, berarti kan harus ada indikator kalau kita itu sedang ada di menu home. Misalnya kan ini ada menu, tadi kan kita copy, kita buat bold saja bagian yang home-nya.
Jadi kan kita tahu kalau kita sedang ada di halaman home. Oh iya, kalau kalian pengen ngopi fontnya ini, kalian bisa tekan bersamaan Shift dan Alt, kemudian geser saja. Nah, gitu. Kemudian kita ada tadi menu keranjang. Kita jaraknya itu 15 ke 15. Kita geser ke pojok kanan. Kita ke dulu nih menu dan keranjangnya. Kita select semua elemennya, kemudian kita tekan tombol Ctrl dan G. Di sini nanti akan terbentuk grup baru. Nah, kemudian kita pilih elemen ini, kita klik elemen yang kotak ini, kemudian kita tekan Alt supaya teksnya itu sejajar secara horizontal. Oh ya, di sini aku tadi kelupaan untuk menjelaskan tentang plugin. Plugin itu fungsinya kayak ini, kalian memanfaatkan dari third party. Jadi ini Figma itu ada pluginnya. Kalian bisa klik ini Figma, kalian menuju menu plugin, kemudian kalian pilih terus plugins in community. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah dan nanti ada plugin yang sedang trending. Ada Unsplash, ada Iconify, Material Design Item. Ya, yang aku saranin sih ini, kalian pilih yang Iconify. Oh ya, aku mau tanya dong yang lagi di Meet ini, di sini ada nggak yang ikutin tutorialnya? Maksudku kalian ikut desain juga. Kalau ada, coba dong chat di Google Meet ini biar aku tahu siapa aja yang ikut. Yuk yang ngikutin Kak Punto bisa di chat ya, bisa ditulis di kolom komentar. Atau ini mas saja nih, nggak ada yang ikut tutorial kali ini. Oke, kita lanjutkan saja kalau begitu. Oh, Tistania mengikuti. Oke, mantap Dika. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi kan menuju menu plugin ya. Kalian bisa search di sini. Misalnya ini Lorem. Oke. Plugin Lorem. Nah, misalnya kan kalian pengen install plugin ini nih, kalian tinggal klik install saja. Kalian tenang saja, ini nggak memakan memori kok, nggak juga. Ini menginstalnya itu di Figma. Oke, aku di sini menyarankan kalian untuk menginstal plugin Iconify. Nah, kalian install ya yang Iconify. Nggak bisa. Manage plugin, kita pakai yang tadi yang di trending aja, karena ada Iconify. Nah, kalian klik install aja. Kalau sudah, kita kembali ke lembar kita. Oh ya, di sini kan ada judul nih, untitled.
bisa kalian rubah. Misalnya kalian pengen namain file ini tuh aplikasi makanan atau aplikasi restoran, kalian tekan enter. Nah, nanti file ini namanya itu aplikasi restoran. Oke, kita lanjut untuk membuat headernya. Kita hide dulu layout gridnya, Ctrl Shift angka 4. Nah, cara menggunakan pluginnya tuh cukup mudah. Kalian klik kanan, kalian menuju ke plugin, ke ini, pilih yang identify. Kalian klik, running identify. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian cari saja sesuai kebutuhan kalian. Ya, karena di sini kan aku butuhnya yang keranjang, berarti aku butuh icon keranjang. Keranjang itu adalah card. Kita pakai ini mungkin ya. Oke, ukurannya bisa diatur, misalnya pengen ukuran 20 kalian. Nah, kemudian kalian klik import icon di pojok kanan bawah. Kalau sudah, kalian close saja. Nah, kemudian kita sejajarkan di sebelah kanan teks keranjang ini. Oke, kita atur. Terus kita akan membuat indikator. Biasanya kan kalau di Allshop itu kan di pojok kanan atas keranjangnya itu ada kayak indikator, misalnya angka 1 atau berapa gitu kan. Nah, di sini cara buatnya, kalian pilih lingkaran, kalian buat dan tekan tombol shift supaya bundar. Oh ya, di sini kan apa itu, layar dari lingkaran ini kan berada di bawahnya vektor ini. Nah, caranya kalau pengen misalnya lingkaran ini timbul di atas vektor ini, kalian pilih ini, klik vektor, kemudian kalian pindahkan layarnya di bawah lingkaran. Nah, nanti layarnya akan jadi seperti ini. Oke, kita simpan dulu tadi warna hijau ini. Kalian klik lingkaran yang hijau ini, kalian klik ini di fill ada titik 4 ini, kalian klik. Nah, kemudian kalian klik tambah ini, create style. Ini untuk menyimpan warna, misalnya main green. Oke, seperti itu untuk menyimpan warnanya. Kemudian lingkaran ini supaya warnanya itu sama, kalian klik ini fill, kemudian pilih warna yang disimpan tadi. Nah, kalau misalnya nih kalian pengen warnanya itu berubah, kalian tinggal rubah saja nih di sini, menuju ini, kalian ini klik ini detach style, kemudian ini untuk mengambil warna-warna yang kalian inginkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat teks untuk menambahkan angkanya, misalnya itu 0, besaran kita pakai ukuran 5, kita naikkan layarnya. Oke, 5 masih atas 9 ke 8. Oke, setelah itu atur posisinya supaya di tengah-tengah. Oh ya. Kurang besar nih, udah aku besarin supaya teksnya ini berada di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk indikator dari keranjang. Nah, kemudian kita ungroup terlebih dahulu grup yang sudah kita buat tadi. Caranya Ctrl Shift
G, kemudian kita pilih elemen dari teks keranjang icon vektor ini, kalian akan double shift dan juga klik kiri, tekan juga di lingkaran hijau ini dan juga teksnya, kemudian kita grup Ctrl G. Oke, kita lihat layout gridnya, lalu kita sejajarkan, pilih ketiga elemen ini, kemudian sejajarkan supaya tidak. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya untuk headernya. Nah, kemudian kita akan membuat garis untuk pembatas antara header dan juga line. Kemudian kalian tarik garis sesuaikan dengan frame kalian. Oke, kita rubah terlebih dahulu warnanya supaya kelihatan dari garis ini, supaya di bawahnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita rubah lagi warnanya sesuai dengan frame yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat ini, menambahkan foto untuk hero-nya. Kalian bisa ini cara untuk menambahkan foto di situ seperti ini. Kalian bisa buka browser, misalnya kalian search, misalnya apa ya, cafe. Kalian menuju ke gambar, kita cari ini cafe yang sekiranya cocok. Oke, ini kita ini copy image, di kanan copy image, kemudian balik ke Figma-nya, kita paste, Ctrl V. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, sini kan aku tadi juga sudah menyiapkan dari hero-nya. Bentar. Ini aku butuh ininya saja. Kemudian kita atur fotonya supaya masuk di frame. Kita perkecil dulu, kemudian kita ini kita taruh di pojok. Oke, seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Kita hide terlebih dahulu layout grid-nya. Kemudian kita klik gambar, kita menuju properti panel, kemudian klik effects. Kemudian kita pakai layer blur. Kemudian kita atur ini di bagian ini. Effect settings, blurnya itu pakai 5 mungkin. Kemudian aku pengen gambarnya itu agak gelap. Kita menuju ke menu file ini. Ini itu salah. Ini klik tambah. Nah, baru kalau yang ini. Misalnya aku pakai ini menggelapkan di warna hitam, atau ini agak sedikit abu. Kemudian kita kurang lebih seperti ini ya, sudah cukup gelap. Nah, oke. Kemudian kita membuatnya, kita juga tambah. Kita tekan huruf T, kemudian tekan teks. Kita buat misalnya teks
values. Nih, you should eat live weight. Kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita menuju fill warna putih. Kemudian kita hanya pakai foto 8. Kita rata kiri. Kita atur seperti ini. Taruh di sebelah sini. Oke. Kemudian kita akan membuat tombolnya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah persegi kurang lebih tingginya itu 50 atau 80 ya. 80. Kemudian ini pakai kontur radius itu 50. Kemudian kita pakai warna hijau. Kita akan menuju tadi yang sudah diajarkan. Kita pakai warna yang sudah disimpan tadi. Ya, kemudian kita atur sedikit seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks di dalamnya. Misalnya pesan sekarang. Ini fontnya kebesaran. Kita buat dulu warnanya menjadi warna putih. Itu mungkin 25. Nah, kemudian kita sejajarkan ini kan ada garis merah. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat vektor anak panah. Kita menuju ke menu pen. Kemudian kita buat anak panahnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita atur supaya ujungnya itu tidak langsung seperti ini. Kita pakai ini ke menu stroke, kemudian kalian klik titik 3 ini, kemudian gapnya itu pakai yang round. Nah, nanti ujungnya akan seperti ini. Kita pertebal mungkin stripe-nya pakai 2, warnanya putih. Oh iya, ini kan pada belum sholat asar ya. Halo Mbak MC, nanti ada istirahat untuk sholat asar nggak Mbak? Ada, tenang saja. Masih berapa menit lagi Mbak? 6 menit lagi, Kak. Oke, kita selesaikan dulu untuk membentuk tombolnya. Kita sejajarkan antara teks ini dan juga arrow ini. Nah, seperti ini. Kita perkecil karena kelihatannya terlalu besar. Oke, kita sejajarkan. Nah, oke. Kemudian antara teks dan ini kita grup. Kita ini rename grupnya misalnya pesan sekarang. Kemudian kita klik ini elemen ini pesan sekarang ini dan juga tekan tombol shift, klik nih yang warna hijau ini. Kemudian kalian tekan ALTV, ALTH. Nah, untuk mensejajarkan antara teks ini dan juga backgroundnya ini. Kemudian kita grup antara teks ini dan juga rectangle. Kita grup dan kita beri nama tombol. Oke, untuk header dan juga hero-nya sudah jadi. Kemudian kita buat frame baru. Mungkin ini pakai yang desktop sama. Ini aja supaya ini kita kan butuh layout gridnya ini. Kita copy saja dari desktop ini, kita aktifkan dulu elemen dari desktop, tekan shift dan alt, kalian seret ke bawah. Nah,
kemudian semua elemen yang berada di slideshow 2 ini kalian hapus. Nah, jadi nggak usah membuat layout grid lagi. Oke, kemudian kita akan membuat promo ini. Promo kita pakai teks, misalnya promo hari ini, teksnya 30, besar nggak ya? Ini 35. Kita jelaskan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita di sebelahnya tambahkan icon yang cocok. Pakai plugin Agnify, kita pakai misalnya diskon, kita pakai yang ini, ukurannya mungkin 50. Kita import icon. Nah, kita iconnya saja di sebelah promo ini. Kita vektor ini yang warna hitam ini kita rubah warnanya jadi hijau. Kita ini juga ini salah. Warnanya seperti ini. Kalau seperti ini untuk icon yang ada di promo hari ini. Kemudian kita akan membuat ini kotak untuk mengisi foto menu, nama menu, harga menu, dan juga tombol. Pertama-tama kita akan buat kotak seperti ini 320 dan juga 445, 415 maksud saya. Kemudian kita pada bagian fill kita hilangi, kemudian pada bagian stroke kita tambah, kita beri warnanya itu warna hijau. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu layout gridnya, Ctrl Shift 4. Nah, kemudian kita tambahkan foto menunya. Di sini misalnya kalian foto menunya itu berada di folder local disk C. Di sini misalnya ini fotonya. Nah, ini kalian seret saja foto ini menuju ke Figma-nya. Nah, sampai muncul tulisan copy, kalian lepas tombolnya. Kita keluarkan terlebih dahulu, kita perkecil, bahasa lihatnya foto makanan. Mantap. Oke, sebelumnya kita akan membuat ini supaya gambarnya itu ini apa itu namanya ya, untuk membuat frame dari gambar ini. Caranya kita buat kotak terlebih dahulu, kotak. Nah, kita buat kotak ukurannya lebarnya 260 dan tingginya 160. Nah, kemudian fotonya itu kita di atasnya kita perkecil, kemudian kita select keduanya, kotak ini dan juga fotonya. Kemudian kita klik ini, di atas ini kan ada kayak bulan sabit nih. Nah, itu kita klik, kemudian kita atur gambarnya seperti ini, kalau seperti ini. Jadi kemudian kita sejajarkan teks ini dan juga kotaknya supaya sejajar secara vertikal. Oke, setelah itu kita akan membuat nama menu dan juga harga menu. Kita klik huruf T,
kita ketik harga nama menu misalnya itu coklat ukurannya itu kurang lebih mungkin 20, kurang lebih mungkin terlalu 20 mungkin terlalu besar, 15 terlalu kecil, 18 sih ya. Kita sejajarkan dengan garis sudut atau kirinya dengan gambar. Kemudian kita cara membicara ini spasi ini yang kosong ini dan dengan gambarnya kita klik teks ini ke coklat, kemudian klik dan tekan tombol shift, kita klik kiri, kemudian ini kan ada ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah 22 ini kita rubah misalnya 30. Nah berarti jarak dari teks ini dan juga fotonya nanti adalah 30 pixel, 20 aja. Nah kemudian kita copy teks ini untuk harganya, misalnya harganya itu kue itu biasanya sepotong 15.000. Nah karena ini sedang promo, kita buat terlebih dahulu di kanannya, misalnya harganya itu berubah menjadi 10.000, kemudian kita sejajarkan. Nah kita blok bagian yang 15.000 ini, kita ke ini bagian teks ini, properties panel teks ini, kemudian type details, kalian klik, kemudian kalian pilih ini bagian decoration, kita pilih yang strike through. Bentar, nge-lag. Nah jadi tapi seperti ini. Lalu kita akan membuat tombolnya itu kita pakai kotak mungkin seperti ini, mungkin tingginya mungkin dulu, lebarnya mungkin 100 saja. Kita beri warna hijau, kita beri corner radiusnya juga mungkin 30. Nah seperti ini. Kemudian kita beri jarak dengan teks itu 40. Nah seperti ini. Kemudian di dalam bentuk ini kita tambahkan teks pesan. Kita pakai medium, warnanya putih. Warna putih, kemudian ukurannya mungkin 10 terlalu kecil, berarti pakainya 15. Lalu kita buat vektor seperti tadi untuk kotak panahnya. Oke seperti ini. Kita setting juga supaya ujungnya ini round. Kita akan menu stroke, capnya itu pakai round, dan kita beri warna putih. Oke, kita atur supaya enak dipandang. Kita perbaiki, kita sejajarkan dengan ini teksnya. Nah kita lalu mana ini kita grup dengan teksnya, lalu kita
beri nama grupnya itu pesan. Kemudian kita pilih elemen grup ini dan juga ini kotaknya ini, kita tekan ALTV. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita perkecil ininya untuk kotaknya ini. Nah, kemudian kita blok, kita grup, kemudian kita copy. Kurang lebih seperti ini. Kita copy lagi, nanti ini ada 3. Oke, kemudian kita blok lagi ketiganya ini, kita grup, kemudian kita tekan Alt. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini sama teks promo hari ini dan ini kita grup juga, kita grup dan kita beri nama promo, kita tampilkan layout gridnya, kita sejajarkan seperti ini. Nah, kita beri jarak mungkin nah, setelah itu kita akan membuat ini yang paling populer. Kita ungroup terlebih dahulu bagi ketiga ini, kemudian kita sembunyikan layout gridnya, Ctrl Shift 4. Nah, setelah itu kita blok semuanya, kemudian kita seret ke bawah seperti ini. Nah, karena frame-nya nggak cukup, maksud saya kita perbesar frame-nya. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Kemudian teks ini kita rubah paling populer. Kemudian kita tampilkan layout gridnya lagi, kita sejajarkan. Nah, ini kurang ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk halaman home-nya, dari header, hero, dan juga foto-foto dari menunya. Kemudian kita akan membuat footer. Pertama kita copy dari desktop ini untuk frame-nya saja. Kemudian elemen atau icing-nya kita hapus. Kita blok, kita hapus. Oke, kita beri warna hitam. Oke-nya kita simpan dulu atau kita sembunyikan. Kemudian tingginya itu pakai 400. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai plugin untuk menambahkan ini di fitur ini. Aku pengennya itu ada kayak logo sosial media kita, misalnya Twitter, Instagram, juga Facebook. Nah, kita pakai plugin Iconify ini untuk mengambil logo-logo tersebut. Oke, kita cari misalnya Instagram, find icons. Kita pakai yang lingkaran ini, yang bundar. Oke, kemudian kita beri warna putih. Untuk kode warna putih ini biasanya itu FF. Kemudian ukurannya itu kurang lebih 50. Kita klik import icon. Oke, sudah terimport belum? Sudah. Kemudian kita cari Facebook, kita pakai lingkaran juga. Oke. Kita ukurannya 50, warnanya putih, kita import icon. Kita cari lagi Twitter misalnya, kita pakai yang lingkaran juga. Kita beli yang ini, kita klik langsung saja. Oke. Nah, ketiganya nanti akan terbentuk di sini. Kita pisahkan atau kita sejajarkan, kemudian
seperti ini. Cek ketiga-tiganya. Kemudian kita nih di bagian properties panel ini kita pilih for option. Kemudian kita pilih distribute horizontal spacing. Mungkin kita beri jarak 40. Oke, 40 mungkin cukup. Nah, ini kan mungkin logonya kurang sama ya, agak sama ukurannya ya, antara Facebook dan Instagram. Kita perbesar. Oke, bisa juga dengan Twitter. Ini Twitter masih terlalu kecil, kita perbesar kan. Nah, kemudian kita pilih ketiganya, kita atur lagi beda antara gambar ini, kira 30 40 tingkat ini. Kita sejajarkan. Nah, ini kita grup kita ini, kita beri nama misalnya logo. Kemudian kita tekan tombol ALT supaya presisi digital. Nah, setelah itu aku pengen buat di bawah logo ini nanti ada tulisan home dan juga menu. Kita pakai teks misalnya home, kita beri warna putih, kita tipenya pakai yang medium, ukurannya itu 25 ya. Oke, 25. Kemudian kita copy, kemudian kita tulis menu. Kita copy lagi untuk memisahkan antara menu dan home ini. Oke, seperti ini. Kita select ketiganya, kemudian kita more option distribute horizontal spacing. Oke, kurang lebih 25 ya. Kemudian kita group, kita tekan LDR. Setelah itu kita beri jarak dengan atasnya mungkin 20. Oke, kemudian kita di bawahnya itu kita tambahin teks copyright. Misalnya kita copy sini aja. Copyright. Nah, misalnya beri copyright, hapus dulu, kemudian ada 2021. Kita perkecil pakai reguler, ukurannya 20. Kemudian kita tekan LDR. Ini masuk ke grupnya. Kita keluarkan dari grup ini yang bagian copyright ini. Kemudian kita tekan LDR. Kita beri jarak dengan yang atasnya mungkin 20. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk halaman home-nya. Kemudian kita akan membuat halaman menu. Halaman menu ini kita copy saja frame-nya pakai yang desktop ini. Kita kan juga butuh header-nya ya. Kita copy, kita seret, kita tekan Alt dan tombol shift. Oke, kemudian kita hapus nih hero-hero-nya. Nah, setelah itu kita perbesar terlebih dahulu ukuran frame-nya. Kemudian kita copy ini. Kita copy. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini apa ya? Oh,
Sebentar, kita klik desktopnya, kemudian oke, kita perbesar. Apakah kita tutup? Enggak, kita perbesar lagi frame, kemudian kita copy lagi ini bagian menu tadi kan. Oke, kita taruh di tengah-tengahnya. Kita mungkin seperti ini. Nah, kemudian kita copy lagi untuk hidangan penutup dan juga minumannya. Kita copy di bawahnya. Oke, nah setelah itu kita copy nih desktop 3. Oh iya, kita ringan dulu. Kita beri nama footer. Kita copy, taruh di bawah dari halaman menu ini. Oh iya, di sini kan tadi indikatornya belum dirubah. Kita menuju ke ini teksnya menu, kita rubah ukurannya menjadi medium, yang home ini dirubah menjadi regular. Tapi seperti ini. Untuk ini teksnya kita rubah juga, jadikan paling populer, kemudian bawahnya makanan, ini hidangan penutup. Oke, kemudian yang terakhir ada minuman. Oke, setelah itu kita sejajarkan satu persatu. Kita buka terlebih dahulu, kita tekan tombol Ctrl Shift dan angka 4. Kita sejajarkan ini paling populer ini. Oh ya, logo ini bisa kalian rubah ya, karena waktuku nggak punya jadi nggak berubah. Makanan ini juga kita atur seperti ini, logonya kita atur. Nah seperti ini. Yang untuk juga kita presisikan dengan garis merah ini. Kemudian logonya juga kita geser ke kanan. Kemudian yang terakhir ada minuman. Oke, seperti ini. Nah, halaman. Lalu selanjutnya kita akan membuat halaman order. Kita copy frame halaman menu ini, kemudian kita hapus komponen-komponennya tapi tidak semuanya. Kita nanti butuh ini fotonya supaya ini buat foto ini kita hapus, nggak penting. Oke, kita pindahkan ke atas nih. Kita beri jarak dengan teksnya itu kurang lebih 80. Kemudian kita ini pada headernya kan, ini kan bukan halaman menu ataupun home ataupun keranjang. Jadi indikatornya ini kita hilangin. Di menu kita rubah tipenya menjadi reguler. Setelah itu pada hidangan penutup kita rubah teksnya menjadi food order, kemudian kita sejajarkan logonya seperti ini. Lalu kita buat bingkai ini besar saja dari ini. Oh ya, ini tadi masih dalam bentuk grup ya, kita angkat terlebih dahulu. Kita pilih elemen ini yang kotak ini, kita bisa kurang lebih seperti ini juga. Kemudian kita pindahkan elemen ini ke sebelah kanan. Nah setelah itu kita perbesar ukuran fotonya, perbesar dan juga sambil tekan tombol shift.
supaya gambarnya itu nggak berubah seperti ini. Oke, kita ke bawahnya lagi, kita geser kanan, kita sesuaikan saja. Lalu kita buat ini menu, jumlah pesanan, juga file. Oke, kita pakai elemen-elemen yang sudah ada, kita sesuaikan. Ini kan tadi nama menu sudah coklat, kita buat garis di bawahnya, garis kurang lebih seperti ini. Sekian, ini kok miring. Oke, seperti ini sudah dibenerin. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawahnya tadi ada harga menu, sebelah kanan, kita rubah ini teksnya supaya tidak tercoret. Kita menuju properti panel, kita ke menu teks, kita klik ini dekorasinya, kita hilangin. Oke, setelah itu selanjutnya kanan ada keterangan, kita copy, kemudian kita tak sejarkan semua teksnya. Oke, kita beri jarak antara jumlah pesanan dan juga harganya. 30 sudah betul. Kemudian di bawah teks ini kita tambahkan sebuah kotak. Oke, kita buat kotak seperti ini. Kita warnanya hilangkan. Kemudian kita beri struk. Nah, oke, selanjutnya kita sesuaikan teks keterangan dan juga copy ini kotak ini tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawahnya itu ada tombol pesan. Tombol pesan ini, oh ya, kita belum grup. Kita grup, kita beri nama pesan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita perkecil bingkainya, kita perkecil juga frame-nya. Oke, untuk halaman food order sudah jadi, tinggal kita tambahkan saja footernya. Kita copy footernya, kita taruh bawahnya. Lalu kita akan membuat halaman keranjang. Kita copy dari frame desktop yang ini atau dari frame halaman food order ini. Untuk mengambil leadernya saja, kemudian kita hapus elemen ini yang nggak perlu kita hapus. Untuk gambar kita perlu, jadi kita hapus bingkai, kita hapus ini, kemudian kita pisahkan. Kita perbesar lebih dahulu frame-nya, lalu kita buat, kita sesuaikan dengan wireframe yang sudah kita buat. Ini namanya keranjang. Kita share. Kurang lebih seperti ini. Terus di bagian keranjang ini kan kecil ya, kita rubah supaya menjadi indikator. Kita tipenya rubah menjadi ini. Nah. Oke, ini mungkin terlalu menjorok, kita kirikan. Selanjutnya kita akan membuat garis. Kita tekan huruf L di keyboard, kita tarik sejauh ini, kita buat garis sejauh ini. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita pilih garis ini,
taruh bawahnya. Nah, kemudian kita copy dari teks ini supaya untuk mengisi ini nomor, foto, nama menu, keterangan, jumlah, harga, dan juga hapus. Oke, kita rubah ininya menjadi nomor. Mungkin kurang besar, kita perbesar ukurannya menjadi 24. Kita taruh di tengah-tengah ini. Mungkin seperti ini. Ininya 10. Kita beri jarak 10 antara teks dan juga garisnya. Kemudian tadi ada nomor, foto, keterangan, jumlah, harga, total harga, dan juga hapus. Oh ya, di sini tadi di bagian jumlah pesanan ini kita bikin defaultnya itu misalnya 1, dan juga kita beri penjelasan di kolom keterangan ini. Caranya seperti ini. Kita kopikan saja teks di atasnya, di bawahnya kita klik 1, ukurannya kita perkecil menjadi 15, warnanya kita rubah menjadi cukup abu-abu ke default ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita atur seperti ini. Kita copy untuk pengisi di keterangan. Misalnya kita keterangan ini request keterangan keterangannya misalnya apa ya? Misalnya kita beri keterangan small, medium, dan juga large. Kita sejajarkan teksnya. Nah, seperti ini. Dan jadi untuk defaultnya, dan untuk harga ini bisa kalian sesuaikan dengan misalnya kalian menu ini tidak sedang promo, berarti kalian hilangkan saja bagian 15.000 ini, jadi tinggal angka 10.000 rupiah. Lalu kita kembali ke halaman kerja. Kita tadi sampai sini, nomornya kita menjadi foto, nomor, foto, nama menu, keterangan, kita lalu juga, kemudian ada harga, kemudian ada total harga, dan juga yang terakhir ada hapus. Nah, lalu kita sejajarkan ini semua. Fotonya seperti ini, nama menu, keterangan, jumlahnya di sini, harganya di sini, harga seperti ini. Nah, kemudian kita pilih ini semua, kita blok, kita kecuali ini, lainnya. Nah, kemudian kita copy, taruh di bawahnya, lebih seperti ini. Kemudian kita beri kontennya, nomor 1, fotonya ini kita hapus, kita foto ini. Oke, kita perkecil. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan lagi. Namanya misalkan coklat. Kita kejar ke kanan. Kita perbesar gambarnya. Kurang lebih seperti ini.
keterangannya misalnya kita request kuenya itu large, kemudian jumlahnya 1 atau bisa 10, mungkin 8 isinya bisa banyak, 10 plus 10. Kemudian harganya itu kita pakai yang 10.000 karena kita diskon ya, kita masukkan 10.000. Kemudian total harganya itu 10.000 kali 10 berarti kan 100.000. Kita hapus tag hapus ini, kemudian kita blok semua kecuali fotonya. Kita rubah input tag ini menjadi reguler. Oke, kita rubah juga ini, kita pakai yang medium. Nah, oke, lalu kita sejajarkan lagi, kita ke kanan. Oke, kita sesuaikan lagi jarak-jaraknya supaya enak dipandang. Kemudian dihapus ini, kita tambahkan icon hapus. Kita pakai plugin Iconify. Kemudian kita cari kita pakai yang ini, pakai ini lagi. Kemudian kita pakai warna merah. Wah, ternyata jadi bagian. Kita buat lagi aja deh plugin Iconify. Size-nya tadi yang ini kita beri warna hitam biar kelihatan. Oke, di sini kita pindahkan ke sini. Kita perkecil, kita sejajarkan dengan teks di sebelah kiri ini. Kita perkecil lagi, kemudian kita beri warna merah karena merah itu kan identik dengan bahaya ya. Jadi kita pakai warna merah di sini. Kemudian kita halo, suaraku aman atau putus-putus? Aman, Kak. Oke, aman. Kita kopikan ini garis ini di bawahnya kurang lebih seperti ini ya, betul. Kemudian kita buat ini form ini yang nama dan juga nomor mejanya. Misalnya ini total harga 100.000. Kita taruh di sini. Kemudian di bawahnya itu ada nama pemesan. Kita ini pakai yang ini aja. Copy, kita ganti teksnya menjadi nama pemesan itu. Quick full kita rubah kedua teksnya menjadi medium saja. Medium, kita hapus. Kita pindahkan teks kotak ini di bawahnya dan juga tulisnya di sini. Nama pemesan kita taruh di bawahnya ini. Kita atur jaraknya mungkin 25. Kemudian kita taruh
kotak ini taruh bawahnya, kemudian disejarkan, kemudian kita copy nama pemesan ini dan rubah nama pemesan menjadi nomor meja. Kemudian kita sejajarkan kurang lebih seperti ini, dan juga tombolnya sejajarkan. Ini filmnya terlalu besar, kita perkecil terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat defaultnya. Default, misalnya ini buat contoh aja, nama pemesan dan juga nomor mejanya. Yang sudah kita buat tadi, satu, kita ketinggalan, kita copy, kita taruh di sini. Nah, misalnya untuk itu. Oke, seperti ini. Keterangan nomor mejanya itu misalnya aku pesan meja nomor 14. Oke, kurang lebih seperti ini halaman keranjangnya. Oke, kemudian kita kopikan footernya untuk ditaruh di bawah dari halaman keranjang ini. Oke, selesai ya pembuatan halaman keranjang. Kemudian kita akan membuat yang terakhir, yaitu halaman sukses. Kita kopikan saja, misalnya pakai desktop 6. Kemudian kita hapus semua isi dari desktop 7 yang nggak penting saja yang dihapus. Ini kita hapus. Kemudian kita buat teks di tengah-tengah, teks konfirmasi. Misalnya pesanan Anda berhasil. Kemudian di bawahnya pesanan sedang diproses. Pesanan sedang diproses. Kemudian di bawahnya lagi tambahin teks, misalnya harap menunggu. Kemudian kita blok bagian pesanan sedang diproses ini dan juga harap menunggu. Kita rubah tipenya menjadi reguler. Oke, seperti ini. Kemudian kita kecil kurang fontnya menjadi 25. Kemudian kita sejajarkan atau letakkan. Kemudian di sini ada gambar sukses. Aku disable saja. Halo, share screen-ku aman kah? Aman, Kak. Oke. Kita cari saja gambarnya, gambar terima kasih. Misalnya, oke kan? Cari. Ini buat contoh saja ya. Baiknya sih kita buat sendiri. Karena contoh, dan misalnya kalau kalian masih tadi yang kita mengikuti dari awal, dengan cara menambahkan gambar, kalian bisa mengikuti tutorial kali ini. Untuk menambahkan gambar, kita pilih gambarnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita copy image,
kembali ke Figma-nya dan juga pastel. Nah, oke, kita sejajarkan seperti ini. Di sini masih terdapat indikator kalau halaman keranjang terekam di clear. Nah, akhirnya halaman sukses sudah terbuat. Kemudian tinggal yang terakhir yaitu kopikan filternya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk membuat prototype dari misalnya kita dari halaman menu menuju ke halaman desktop, dari desktop menuju ke halaman keranjang, dan yang terakhir menuju ke halaman sukses. Nah, caranya begini. Ini saya grup ya, kita grup terlebih dahulu. Ini kita grup juga. Kemudian kita menu prototype. Kemudian kita tarik ini ya, pada tombol kita tarik untuk menuju ke halaman ini, halaman keranjang atau halaman footer. Kemudian ini interaksinya on click, navigate to desktop 5. Oke, sudah benar. Ini lalu kita dari tombol footer ini menuju ke halaman keranjang. On click, navigate to desktop 6, tool, lalu kita di tombol ini menuju ke halaman sukses. On click, menuju ke desktop 1. Oke, sekarang saatnya untuk prototype ini. Kita aktifkan terlebih dahulu desktop 4 ini. Ini kan tadi cuma ini ya, diberi prototype ya. Ini fungsi ini tombol ini. Kalau kalian pengen membuat fungsi-fungsi lain, misalnya kalian pengen fungsi dari home ini, kalian buat saja seperti tadi. Kemudian kita prototype. Kita masih loading, kita tunggu masih dalam proses. Nah, tadi kan ini yang dibuat ya, prototype ya. Kita cek apakah sudah betul. Ini kan tadi halaman keranjang ya. Ini halaman keranjang, maksud saya halaman menu. Ini tadi yang sudah kita buat, kita klik, kita buatkan ini. Nah, kita tunggu ya, menuju ke food order, halaman food order. Lalu kita kan tadi membuat ini, tombol pesan ini menuju ke halaman keranjang. Kita cek apakah berhasil. Ya, ternyata berhasil ya. Prototype yang kita buat. Kemudian dari halaman keranjang, kita klik tombol ini, seharusnya ini menuju ke halaman sukses. Kita klik. Nah, akhirnya berhasil. Cuman gambarnya kok nggak masuk. Mungkin ini layar gambar. Nah, ya. Desktop 7. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya.